Halo Sobat Kompa, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya Andreas Baok yang seperti biasa akan nemenin waktu senggang kalian dengan film-film terbaik, rame meskipun kadang-kadang gak berfaedah. Seperti film yang satu ini menceritakan tentang seorang mantan polisi militer yang kerjaannya mengungkap kasus-kasus yang sulit dipecahkan baik oleh kejaksaan, kepolisian, damkar, tim SAR, bahkan Hansip sekalipun. Nah, lalu bagaimana cara si Jack Reacher dalam mengungkap kasus-kasus tersebut? Tonton filmnya sampai tamat ya. Tapi sebelum ke alur cerita seperti biasa saya mau ingetin kalian untuk makan permen terlebih dahulu biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Saya Andreas Baok, ini dia Jack Reacher. Di awal film diperlihatkan sebuah mobil putih melintas di jalan raya. Mobil itu pun masuk ke sebuah basement gedung dengan membayar parkir sebelumnya. Kemudian keluarlah seorang pria dengan perawakan tinggi, bewokan, dan gak tampan-tampan amat mengeluarkan sebuah senjata api. Saya kira mau berburu tikus atau cicak, namun ternyata pria bernama Charlie ini malah membidik para warga yang sedang beraktivitas. Alhasil 5 orang warga sipil terpaksa harus innalillahi di tempat. Tak lama kemudian kepolisian pun datang ke TKP untuk memeriksa para korban. Sedangkan seorang detektif bernama Emeron berada di gedung yang diperkirakan menjadi tempat si sniper itu menjalankan aksinya. Dengan detailnya si Emeron memeriksa lokasi sekitar, mencari benda-benda yang mungkin saja bisa dijadikan bukti. Ya, dengan ketekunan, kesabaran, dan juga ketampanan, si Emeron ini menemukan beberapa bukti seperti bekas selongsong peluru, tapak suku, kelek bau, serta sidik jari yang menempel di koin pembayaran sisa parkir. Dan berdasarkan dari semua bukti-bukti yang tim temukan di tempat kejadian, akhirnya mengerucutlah pada seorang mantan tentara kriminal bernama James Barr. Tanpa mengucapkan assalamualaikum, tanpa permisi dan izin RT RW, polisi langsung meringkus si James Barr ketika dia sedang enak-enak tidur. Emang gak sopan di para polisi ya. Kecurigaan polisi itu diperkuat ketika si tampan Emeron menemukan sebuah mobil dengan plat nomor yang sama dengan mobil pelaku yang tertangkap oleh kamera CCTV. Bahkan menemukan beberapa selongsong peluru yang berkaliber sama dengan yang dia temukan di TKP, lengkap dengan mesin pembuatan. Alhasil, Barr pun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan tersebut. Barr diinterogasi oleh Emeron dan seorang jaksa wilayah bernama Alex Rodin. Namun hal anehnya bisa kita lihat, wajah pelaku yang ditangkap Emeron ternyata berbeda dengan si pelaku penembakan yang kita lihat di awal film. Walaupun Barr merasa tidak melakukan apa yang ditujukan dan dia mempunyai alibi ketika waktu kejadian, tetapi sidik jari dan plat nomor mobil yang terekam di CCTV jelas-jelas milik dirinya. Makanya si Barr cukup diam saja ketika si Emeron memberikan dua pilihan antara mengaku atau hukuman mati. Hanya bisa menulis "Get Jack Reacher", cari Jack Reacher, seolah-olah hanya dialah orang yang bisa mengungkap kasus rumit seperti ini. Jelas dong si Emeron penasaran menanyakan siapa sebenarnya Jack Reacher itu, di mana si Rodin menjelaskan bahwa dia adalah mantan polisi militer elit dengan persentase 99,999% sukses jika dia sudah menangani sebuah kasus. Namun masalahnya sejak suka dengan lagu Rhoma Irama, dia jadi suka berkelana, berpindah-pindah tempat, tak punya kartu kredit bahkan tanda pengenal, sehingga ia sulit ditemukan kecuali dia sendiri yang datang. Namun tidak disangka dan sama sekali tak terduga ketika sedang membahasnya,
Jack Reacher tiba-tiba datang sendiri ke ruangan itu. Tujuannya untuk menanyakan soal Bar yang menurut informasi telah dijadikan tersangka. Namun Reacher malah dibawa ke rumah sakit yang memperlihatkan Bar sedang terbaring koma. Setelah di perjalanan menuju lapas, Bar mendapat perlakuan buruk dari para napi lain sehingga dia harus dilarikan ke rumah sakit. Mendengar cerita tersebut, Reacher merasa kecewa karena seorang tersangka yang masih dalam pemeriksaan tidak mendapat perlindungan sama sekali dan cenderung seperti sengaja diumpankan pada napi lain. Dan yang paling merasa kesal lagi, Reacher tidak diberikan izin untuk melihat barang bukti yang mereka temukan di TKP. Alhasil, Reacher pun pamit sambil merasakan ada kejanggalan dalam kasus ini. Tapi sebelum benar-benar pergi, seorang wanita bernama Helen Rodin datang. Dia adalah anak si Alec Rodin sekaligus pengacara yang nantinya akan membela si Bar. Pertemuannya dengan Reacher dijadikan sebuah kesempatan oleh Helen untuk mengajak Reacher agar mau bekerja sama mengungkap kasus ini karena kliennya itu sering menyebut namanya. Berharap Reacher mengetahui sesuatu dalam kasus yang sedang dia tangani ini. Di tempat lain, di sebuah pabrik aci, seorang pekerja memberikan sejumlah uang kepada seseorang bernama Jeb Oliver, orang yang ditugaskan untuk memata-matai dan mencari tahu tentang Jack Reacher. Di warung cemimin, Helen menanyai Reacher tentang seluk-beluk Bar. Dari pembicaraan tersebut terungkap bahwa Bar dahulunya seorang pasukan militer, dan menurut Reacher ada 4 tujuan kenapa orang ingin masuk angkatan militer. Pertama, sebagai pekerjaan. Kedua, tradisi keluarga. Ketiga, mengabdi pada negara. Dan keempat, ingin membunuh secara legal. Dan orang yang mengincar tujuan nomor 4 salah satunya adalah James Bar. Dia berlatih hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, hingga akhirnya ia bersama pasukannya dikirim ke Irak untuk menjalankan tugas. Bar sangat senang akhirnya keinginannya untuk membunuh orang bisa ia lampiaskan. Namun sialnya, selama 2 tahun di Irak menjalankan tugas, ia hanya diberi perintah untuk memantau warga sipil saja sampai perang berakhir, hingga pasukannya ditarik kembali ke negaranya. Sebelum hari kepulangannya, Bar merasa tidak puas karena dia belum membunuh 1 orang pun musuh. Walaupun sesekali membunuh seekor binatang seperti nyamuk, lalat, kumila untuk melampiaskan naluri ingin membunuhnya. Tapi Bar tetap tidak merasa puas, yang pada akhirnya Bar membidik 4 orang anggotanya dan menembakinya hingga mati. Tak ada satu instansi pun yang bisa memecahkan kasus tersebut kecuali Jack Reacher. Namun meskipun dinyatakan bersalah, Bar berhasil lolos dari hukuman setelah 4 orang yang dia tembak itu terjerat kasus pemerkosaan terhadap 28 wanita, yang 10 diantaranya adalah nenek-nenek yang masih di bawah umur. Akhirnya pemerintah mengatasnamakan perang untuk menutup kasus tersebut. Meskipun sudah mengetahui latar belakang kliennya seperti itu, Helen sama sekali tidak akan mundur, bukan mau membenarkan yang salah, tapi saat ini Bar mengalami cedera otak yang tidak memungkinkan untuk menjalani persidangan. Dan Helen hanya ingin persidangan tersebut berjalan secara adil. Mendengar jawaban Helen, Reacher pun sempat ingin pergi naik bis Tayo, tapi gak jadi karena dia kembali menghampiri Helen dan menyatakan siap membantu dengan syarat Helen juga harus menilai korban-korban penembakan secara objektif. Di keesokan harinya, Helen pun mendatangi keluarga korban untuk mencari tahu asal-usul dan kepribadian korban sebelum mereka meninggal. Sedangkan Reacher mendatangi tempat terjadinya penembakan, di mana Reacher menyadari ada yang aneh karena ternyata tempat itu berhadapan dengan pantulan matahari yang tidak memungkinkan penembak sekelas Bar untuk menembak dari arah sana. Reacher juga merasa ragu ketika dia melihat mesin pembayaran parkir, karena apabila seseorang berniat akan membunuh, maka mustahil ia akan memikirkan denda parkir yang harus ia bayar. Yakin ada seseorang yang dengan sengaja meninggalkan